Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alfisyarin dengan NIM 21 11 10 30 10 098. Prodi saya pemanfaatan sumber daya perikanan Letting 21. Sini saya akan menjawab soal ujian dari Vertebrata 01. Soal pertama, jelaskan beberapa perbedaan mendasar antara hewan Vertebrata dan vertebrata. Jelaskan pula aplikasi ilmu vertebrata air dalam bidang penangkapan ikan. Perbedaan hewan vertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata tidak memiliki tulang. Otak hewan vertebrata tidak terlindungi oleh tulang atau tidak mempunyai tengkorak. Hewan vertebrata memiliki tulang sejati, kerangka internal, otot melekat pada tulang, sistem peredaran darah tertutup, alat pernapasan paru-paru atau insang untuk penukaran gas, jantung ventral dengan 2-4 ruang. Vertebrata air dalam bidang penangkapan ikan memiliki peranan penting sebagai makanan ikan, pemangsa ikan, dan sebagai parasit ikan. Adapun contoh hewan yang tergolong dalam vertebrata yang terdapat dalam perairan yaitu filum Porifera, filum Annelida, filum Coelenterata, filum Protozoa, filum Platyhelminthes. Adapun soal nomor 2, jelaskan ciri khas morfologi Polifera serta pencernaannya dan sistem reproduksinya serta aplikasi dalam bidang pengolahan perairan, contoh bidang budaya, konservasi, atau perikanan tangkap. Ciri khas Porifera yaitu memiliki tubuh yang berpori-pori atau berlubang, yang dimana pori tersebut berfungsi sebagai masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam tubuh, membentuk seperti vas bunga, pipih atau bercabang, melekat pada dasar atau stender atau menetap. Rangka luar terdiri dari spikula dari zat kapur dan kersik. Memiliki tubuh radial simetris, multiseluler, diploblastik. Sel-sel yang tersusun dengan jaringan yang tidak sempurna dengan mesenkim diantaranya. Tidak memiliki alat tubuh atau anggota tubuh. Pencernaan berlangsung di dalam sel. Sistem pencernaan Porifera berlangsung di dalam sel. Sistem reproduksi Porifera dengan cara melepaskan pori-pori dan terbawa harus kemudian melekat di dasar perairan, dan tubuh Porifera yang baru dalam budidaya. Porifera digunakan sebagai spons untuk mandi dan membersihkan peralatan rumah tangga. Pada bidang konservasi atau perikanan tangkap digunakan sebagai keindahan alam biota laut, mengambil untuk seperlunya, tidak mengambil berlebihan yang akan mengakibatkan kepunahan Porifera. Soal ketiga, jelaskan ciri khas morfologi Annelida, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya serta aplikasi dalam bidang pengolahan perairan, contoh dalam bidang budidaya, konservasi, dan perikanan tangkap. Ciri morfologi Annelida: tubuh bersifat bilateral simetris, mempunyai alat gerak yang disebut septa, mempunyai rongga tubuh, badan ditutupi oleh kutikula yang tipis dan licin, sistem pencernaan lengkap, sistem kardiovaskular tertutup, respirasi dengan kulit, organ ekskresi terdiri dari sepasang nefrida pada tiap-tiap segmen. Kebanyakan hemaprodit memiliki tubuh yang panjang, silindris, bersegmen tertutup oleh kutila.
Pada setiap segmen tertutup kutila dan juga septa sebagai alat gerak. Mulut terletak di bagian anterior. Tubuh genital betina terletak di daerah kletilum. Hidup di perairan laut atau tawar, namun umumnya pada tubuh tanah yang basah dan lembab. Sistem pencernaan Annelida memiliki yang lengkap yang terdiri atas mulut yang berhubungan dengan faring, esofagus, tembolong, empela, intestum, dan anus. Sistem reproduksi Annelida memiliki sistem perkembangbiakan secara seksual. Satu Annelida mempunyai dua kelamin, yaitu jantan dan betina. Tapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga dapat menukar sperma. Contohnya, pada bidang budidaya, konservasi, dan perikanan tangkap, cacing tanah yang berfungsi untuk makanan ikan ataupun hewan lain. Soal nomor 4, jelaskan ciri khas morfologi protozoa, sistem pencernaannya, dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam pengolahan perairan. Contohnya bidang budidaya, konservasi, dan perikanan tangkap. Contoh morfologi protozoa uniseluler dengan memiliki tubuh sekitar 10-200 UM. Untuk tidak memiliki dinding sel, bersifat heterob, dan hanya sebagian kecil yang bersifat autorob. Hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Sistem reproduksi protozoa. 1. Cara aseksual. Pembelahan biner. Protozoa akan melakukan reproduksi yang dimulai dari karyosom, nukleus, sitoplasma. Protozoa yang melakukan pembelahan biner umumnya pada satu parasit menjadi dua, dan seterusnya. Skozogoni. Protozoa melakukan reproduksi dengan membelah menjadi lebih banyak dan diikuti oleh sitoplasma, di mana protozoa akan bereproduksi dan menjadi sel-sel yang baru. 2. Cara seksual. Cara reproduksi dari protozoa yang metode aseksual metode seksual yaitu dibentuk oleh sel kelamin, di mana ada makrogametosit dan mikrogamet yang setelah membelah atau reduksi menjadi makrogamet dan mikrogamet. Sistem pencernaan protozoa. Proses sistem pencernaan makanan pada protozoa berlangsung di dalam vakuola makanan. Pada awal lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam vakuola kontraktil atau vakuola makanan. Enzim pencernaan tersebut menyebabkan vakuola kontraktil menjadi asam sebagai makanan menjadi mudah dicerna. Contoh pada bidang budaya, konservasi, dan perikanan tangkap. 1. Mengendalikan populasi bakteri. Sebagian protozoa memangsa bakteri sebagai makanannya, sehingga dapat mengontrol jumlah populasi bakteri di alam. 2. Sumber makanan bagi ikan, udang, kepiting, dan lainnya. Sekian dari saya. Saya menjawab soal ujian dari Vertebrata 01. Kalau ada salah, mohon maaf dari kata-kata dan perbuatan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.